Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Nur Sipa Sayapudin dengan NIM 2401040, mata kuliah Usul Fikih, dosen pengampu Dr. Komarudin MPD. Baik, kita langsung saja kepada jawaban soal yang pertama. Nah, yang dimana kita itu perlu memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud dengan nahyi dalam perspektif usul fikih. Nah, jadi nahyi adalah bentuk larangan dalam syariat. Biasanya itu berupa kalimat fi'il mudhari yang didahului oleh la'an nahiyah, seperti la taqrabu yang artinya jangan kalian dekati. Dalam kaidah usul, jika tidak ada qonnah atau indikasi lain, maka hukum asal larangan adalah bersifat tahrim atau haram. Tetapi penting untuk kita ketahui bahwa tidak semua larangan itu bersifat haram, tetapi bisa juga makruh atau hanya sekedar irsyad atau bimbingan, tergantung pada konteks dan qarinahnya. Bisa kita ambil dalam contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi Innama harrama alaikumul maitata waddama walahma khinzir. Nah, yang dimana ayat ini tuh menggunakan bentuk hurima atau telah diharamkan. Maka dari itu sudah jelas bahwa larangan yang terkandung dalam ayat tersebut bersifat haram. Tetapi kita juga bisa membandingkan dengan ayat selanjutnya, yaitu dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi wa kulu wasrobu wala tusrifu. Nah, pada ayat tersebut ada larangan bahwa jangan berlebihan. Nah, makna jangan berlebihan dalam ayat ini tuh bukan berarti haram secara mutlak, tetapi sebagian ulama memahaminya sebagai hukumnya makruh atau tergantung pada akibatnya. Adapun implikasi dalam penetapan hukum. Nah, di dalam istibat hukum, ulama memahami kaidah usul fikih tidak cukup hanya melihat pada kata jangan atau dilarang, tetapi juga para ulama meneliti dengan cara menanyakan pendapat atau pendapat lain, seperti bertanya, apakah ada dalil yang memperkuat keharamannya atau apakah ada dalil pengecualiannya. Nah, jadi ulama pun tidak hanya semata-mata melihat kata jangan atau dilarang, tetapi meneliti secara mendalam tentang hukum dari larangan tersebut seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu kasus-kasus kontemporer. Nah, yang dimana di sini yang pertama saya mengambil kasus merokok. Nah, jadi pada zaman dulu tuh merokok dianggap makruh, tetapi karena adanya ilmu kesehatan yang menunjukkan akan adanya bahaya besar merokok, maka sebagian mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa merokok itu bersifat haram. Nah, berdasarkan dengan kias kepada racun atau muhlik. Nah, larangan di sini tidak eksplisit dalam nas, tetapi dipatwakan haram karena maksudahnya. Nah, yang kedua yaitu demonstrasi jalanan. Nah, pada kasus ini pun tidak ada nas yang langsung melarang, karena sebagian ulama pun menyatakan bahwa hukumnya itu makruh atau bahkan bisa jadi haram jika menimbulkan chaos seperti fitnah atau adanya kerusakan. Bahkan bisa juga mubah atau wajib jika menjadikan cara amal ma'ruf dan nahi munkar yang aman dan damai. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa hukum itu tergantung pada konteks dan niat kita awalnya seperti apa. Nah, yang ketiga yaitu adanya penggunaan AI dalam konten keagamaan.
Nah, pada sebagian otoritas keagamaan pun mengingatkan akan bahayanya penyalahgunaan AI. Nah, dalam fatwa atau tafsir, karena rawan kesalahan, tapi bukan berarti hukumnya itu haram. Kalau kita menggunakan AI itu sebagai alat bantu edukasi, bukan sumber utama hukum, tetapi tetap dipantau oleh ulama. Nah, bisa jadi hukumnya itu dibolehkan, bahkan maslahat. Nah, yang diharamkannya itu jika AI itu dipergunakan untuk menyesatkan atau menyalahi prinsip agama itu. Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu tidak semua larangan itu berarti bersifat haram secara mutlak. Nah, dalam usul fikih, konteks, korina, dan makosid sangat menentukan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk tidak langsung mengharamkan dan menghalalkan tanpa pemahaman usul fikih yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu jawaban dari soal yang kedua. Di dalam usul fikih, yang dimaksud dengan mantuk adalah makna yang secara eksplisit disebutkan dalam lafaz teks, seperti pada ayat atau hadis. Sedangkan mafhum adalah makna yang dipahami secara implisit dari teks tersebut, biasanya melalui konteks maupun lawan dari lafaznya, seperti mafhum mukhalafah. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Nah, yang dimana ayat ini itu merupakan ayat mantuk karena dengan jelas menyebutkan tentang hukum cambuk 100 kali bagi orang-orang yang melakukan zina. Namun dalam praktik hukum Islam, pezina muhsan yang sudah menikah tidak dicambuk, tetapi ada hukum yang lainnya, seperti hukum rajam atau dilempari batu sampai mati. Lalu di mana asal pada hukum ini itu? Nah, jadi maka dari itu pun itulah akan pentingnya peran mafhum dan hadis. Nah, para ulama menggunakan ilmu mafhum mukhalafah itu untuk menyimpulkan bahwa ayat ini itu berlaku untuk pezina goir musan yang belum menikah, karena tidak ada penyebutan status pernikahan. Maka secara mafhum mukhalafah, pezina yang sudah menikah tidak dikenai dengan hukum ini, tetapi ada hukuman yang lain. Nah, lalu di mana datangnya hukuman rajam itu? Nah, berdasarkan pada hadis mutawatir dan praktik Nabi, seperti riwayat tentang rajam terhadap Maiz dan wanita Gamidiyah, dan juga hadis dalam Sahih Muslim yang dimana ambillah dariku, Allah telah menetapkan jalan bagi mereka, jika laki-laki dan perempuan muhsan berzina maka hukumannya tadi adalah rajam. Adapun contoh dari pelaku zina muhsan itu seperti apa? Nah, jadi misalnya ada seorang pria yang sudah menikah lalu berhubungan badan dengan wanita lain di luar pernikahannya, atau seorang wanita yang bersuami dan berhubungan badan dengan pria di luar nikahnya, maka oleh itu keduanya termasuk dalam zina muhsan. Nah, oleh sebab itu pelaku zina muhsan diberi hukuman rajam sampai mati sesuai dengan syariat Islam.
Nah, jadi kesimpulan dari pembahasan tadi yaitu mantuk dalam Quran surat An-Nur ayat 3 menetapkan cambuk 100 kali bagi pejina yang belum menikah, dan mafhum mukhalafah karena ayat ini itu menyebutkan hukuman bagi yang belum menikah, maka yang sudah menikah dikecualikan lalu dicari dari lain yang ada hukuman yang lain bagi pezina muhsan. Nah, hukum rajam ini itu tidak bertentangan dengan ayat, melainkan melengkapi sesuai dengan prinsip usul fikih bahwa nas bisa dikhususkan oleh hadis dan mafhum mukhalafah bisa menjadi alat bantu istibat hukum. Nah, ini pun menunjukkan adanya kekayaan metodologi usul fikih dalam menggali hukum dari teks, baik dari yang tersirat mantuk maupun yang tersirat mafhum, terutama mukhalafah. Baik, jawaban yang terakhir yaitu tentang analisis perintah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 menggunakan pendekatan usul fikih dan aplikasinya dalam kehidupan sosial keagamaan masa kini. Nah, yang pertama yaitu hukum asal perintah amr dalam usul fikih. Nah, jadi di dalam usul fikih, al-amr atau perintah secara hukum asalnya menunjukkan wajib, kecuali ada qarinah atau indikasi pengalihan makna yang memalingkannya dari kewajiban kepada sunnah, mubah, atau bentuk hukum lainnya. Ini berdasarkan pada kaidah al-amru li al-wujub ma'lani torid qarinah tasrifuhu anhu. Nah, yang artinya perintah menunjukkan kewajiban selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari kewajiban. Nah, dalil yang menjadi dasarnya yaitu Quran surat An-Nur ayat 56 dan hadis-hadis Nabi yang menggunakan bentuk fi'il amr yang dipahami sebagai perintah wajib, seperti perintah salat, zakat, puasa, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu analisis Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayat lengkapnya yaitu berbunyi tentang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya dan tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, maka prasa wa ta'awanu adalah fi'il amr dari kata ta'awanu ya ta'awanu yang berarti saling tolong menolong. Nah, menurut hukum asalnya ini menunjukkan kewajiban, namun untuk menetapkan apakah perintah ini tetap wajib atau telah dialihkan kepada sunnah atau sekedar mubah, kita perlu melihat konteks dan indikasi dari ayat yang serupa. Para ulama seperti Imam Al-Razi dan Al-Qurtubi pun menafsirkan bahwa perintah ini tuh wajib secara umum, terutama bila berkaitan dengan menjaga maslahat agama dan masyarakat serta mencegah keburukan. Nah, jadi selama tolong menolong itu dalam kebaikan atau fardu kifayah atau menyangkut hak orang lain, maka ia hukumnya bersifat wajib. Namun jika dalam hal-hal sunnah, maka hukumnya bisa jadi sunnah dan tidak dosa bisa bila ditinggalkan. Nah, yang ketiga itu adanya argumentasi usuliyah. Nah, pada pendekatan usul fikih, perintah bisa bermakna wajib, sunnah, mubah, dan tahdid. Nah, wajib itu bila berkaitan dengan hak orang lain atau maslahat publik.
Sunnah itu terkait pada hal yang dianjurkan tapi tidak berdosa jika ditinggalkan. Yang ketiga yaitu mubah. Nah, tidak ada tuntutan yang mengikat. Nah, yang terakhir yaitu tahdik. Jika konteksnya itu menunjukkan pada perintah seperti ancaman atau hal lainnya. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 pun karena konteksnya adalah menjaga ketertiban sosial dan keadilan, maka mayoritas ulama menguatkan bahwa perintah ini mengandung unsur kewajiban, terutama dalam konteks amar ma'ruf, nahi munkar dan kerja kolektif dalam menghapus kemungkaran. Adapun contoh dari kasus kontemporer yang membutuhkan istihad hukum, seperti misalnya kita ambil dari contoh program kolaboratif dalam penanganan bencana alam atau krisis sosial seperti pandemi COVID-19 waktu itu. Nah, ketika masyarakat dan pemerintah diminta saling bantu dalam distribusi bantuan, edukasi kesehatan, dan menjaga ketertiban, maka ayat ini bisa dijadikan landasan hukum bahwa bekerja sama dalam hal ini adalah wajib secara syar'i karena adanya kemaslahatan umum terkait perlindungan jiwa dan menjaga ketertiban sosial. Namun ketika muncul perintah kerjasama dalam bidang-bidang yang tidak jelas maslahatnya dan mafsadatnya, seperti kolaborasi komersial yang bercampur dengan riba, maka disinilah diperlukan ijtihad hukum dengan mempertimbangkan maqasid al-syariah, urgensi maslahat, dan bahaya yang ditimbulkan akan seperti apa. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa hukum asal perintah dalam usul fikih adalah wajib. Nah, perintah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu cenderung wajib secara umum, terutama dalam hal fardu kifayah atau kemaslahatan publik. Nah, konteks sosial keagamaan saat ini pun saling membutuhkan ijtihad untuk menentukan hukum perintah atau jika objeknya baru dan kompleks. Nah, dengan demikian pemahaman dalam usul fikih terhadap perintah ini sangat penting untuk memastikan kewajiban sosial umat Islam di era modern saat ini. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.